Rumah sakit menjadi tujuan utama masyarakat pada masa pandemi. Tentu saja dengan merebaknya kembali virus COVID-19 ini menjadi pengingat kita bahwa pandemi belum sepenuhnya berakhir. Lalu bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia? Lantas seperti apa antisipasinya? Tren peningkatan kasus COVID-19 kembali terlihat di sejumlah negara Asia pada Mei 2025, terutamanya di Asia Tenggara. Dalam beberapa waktu terakhir, Singapura melaporkan ada 14.200 kasus dalam seminggu sejak 27 April hingga 3 Mei 2025. Sementara Thailand melaporkan kenaikan kasus sebanyak 33.030 pada minggu lalu dengan sedikitnya 6.000 kasus di Bangkok. Pemicu utama COVID-19 ini adalah varian baru LF7 dan NB18 yang merupakan turunan dari JN1. Varian JN1 ini merupakan turunan dari Omikron BA286 yang pertama kali diidentifikasi pada Agustus 2023. Mutasi genetik yang dimiliki membuatnya lebih menular. Lantas bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia? Juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Widiawati mengatakan peningkatan ini terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Ia menyebutkan hingga minggu ke-19 2025 kondisi penyebaran COVID-19 masih dalam batas aman. Pemerintah juga belum memberlakukan pengetatan akses keluar masuk negara, namun pengawasan dan pemantauan di pintu masuk internasional tetap ditingkatkan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pemantauan hingga minggu ke-19 tahun 2025, kondisi penyebaran virus di Indonesia masih dalam batas aman. Kami terus memperkuat surveillance penyakit menular termasuk COVID-19, baik melalui sistem Sentinel maupun pengawasan di pintu-pintu masuk negara. Hingga saat ini pemerintah tidak memberlakukan pembatasan perjalanan luar negeri, namun pengawasan di pintu masuk internasional kami tingkatkan. Data Kementerian Kesehatan mencatat COVID-19 tertinggi selama 2025 berada di minggu ke-19 atau awal pekan Mei sebanyak 28 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Pada minggu ke-20 atau pekan kedua Mei terjadi penurunan, hanya ada 3 kasus COVID-19. Kemenkes juga mencatat tidak ada kematian akibat COVID-19 sepanjang Januari hingga Mei pada 2025 di tanah air. Meski terjadi tren kenaikan kasus COVID-19, belum ada larangan perjalanan ke luar negeri. Tetapi masyarakat diimbau untuk lebih waspada, terutama jika berencana bepergian ke luar negeri yang sedang mengalami lonjakan. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, menjelaskan, meskipun varian baru LF7 dan NB18 memiliki gejala sedang, kelompok lansia dan komorbid bisa berdampak serius karena memiliki imun yang lebih lemah. Pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan surveillance. Kemungkinan besar masuk Indonesia jelas sangat tinggi dan itu bahkan potensinya sudah ada di Indonesia juga sudah bisa kita duga ya. Turunan dari yang terakhir ini khususnya di LF7 ini begitu mudah menular, cepat sekali, efektif dalam penularan. Meskipun kedua subvarian baru ini LF7 maupun juga NB18 tidaklah memberikan dampak fatalitas maupun keparahan yang lebih dibandingkan subvarian lainnya. Namun tentu hal yang harus diperhatikan bahwa meskipun dari sisi gejala mayoritas ringan atau sedang, pada kelompok-kelompok berisiko tinggi seperti lansia dengan komorbid ini akan berdampak cukup serius, terutama ketika yang bersangkutan ini memiliki imunitas yang jauh lebih bermasalah. Mantan Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Laut Muhammad Arifin mengatakan bahwa peningkatan kasus COVID-19 jangan membuat masyarakat panik. Yang saya himbau, yang flu berat, yang batuk, protokol kesehatan tetap dilaksanakan, memakai masker, ya kan, sehingga mengurangi penularan dari flu itu sendiri. Walaupun kita nggak tahu kan, apakah itu dari COVID-19 virus
yang menjangkit kembali atau cuman flu-flu biasa, tapi itu sebagai upaya dari pencegahan atau preventif dilakukan. Kepala Rumah Sakit Marinir Cilandak ini juga mengatakan melakukan antisipasi jika banyak pasien yang memiliki gejala influenza untuk dilakukan swab. Ia berharap dengan pengalaman memimpin pandemi 5 tahun lalu bisa membuat Indonesia lebih siap. Kembali merebaknya COVID-19 ini bisa menjadi warning bagi kita semua untuk tetap waspada, dan pemerintah juga harus mampu meningkatkan surveillance, yaitu untuk mengamati dan melakukan pemantauan dan mengidentifikasi pola penyebaran penyakit ini sehingga bisa melakukan pencegahan dan juga penindakan sedini mungkin. Jangan panik, tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan. Nova Nayantaka, Muhammad Wahyudi, Jakarta.